Dan terjadi lagi. Lo kerja dari pagi sampai malam, pulang capek, badan pegel, pikiran mumet. Sementara ada orang santai, nongkrong, tapi hidupnya naik terus. Terus lu mikir, ini salah gue apa ya? Katanya kerja keras pasti sukses. Katanya setia sama satu kerjaan itu mulia. Ya mulia sih. Tapi kalau dompet kosong, ya tetap aja mulia dalam penderitaan. Gini loh, kita dari kecil diajarin. Sekolah yang rajin, kerja yang bener, jangan macem-macem, pokoknya lurus. Dan kita nurut. Masuk kerja, datang paling pagi, pulang paling malam. Kalau kantor kebakaran, mungkin kita yang pertama matiinya. Tapi aneh nggak sih? Udah 5 tahun, 10 tahun, hidup gitu-gitu aja. Sementara ada yang kerja biasa aja, tapi hidupnya lompat. Mobil baru, rumah nambah. Kita cuma nambah cicilan. Nah, ini yang orang nggak sadar. Masalahnya bukan di kerja keras. Iya, benar. Kerja keras itu penting. Masalahnya, kalau lu kerja keras di tempat yang salah, ibarat ngebut tapi nggak tahu arah nih, lu cuma makin cepet nyasar. Jadi walaupun lu terbang kayak Superman, gaspol terus. Tapi kalau Superman-nya terbang dengan tujuannya salah, ya makin jauh dong. Dan yang lebih parah lagi nih, banyak orang bangga jadi karyawan paling setia. Setia itu bagus, tapi kalau setianya ke sesuatu yang gak bikin lo berkembang, ya itu bukan setia. Itu kejebak. Gue pernah lihat orang kerja 10 tahun di satu tempat. Bangga banget sambil berkata, "Oh, sudah 10 tahun saya di sini. Skillnya sudah tak diragukan lagi, bos. Sudah master." Tapi gajinya nggak naik. Oke lah, gajinya naik, tapi dikit. Sedangkan stresnya naik banyak. Tapi tunggu dulu. Ini belum yang paling bahaya. Yang paling bahaya itu, saat lu sudah di fase yang benar, lu pikir itu akan benar selamanya. Realitanya, hidup itu selalu berubah. Ibarat kata si keripik kentang, life is never flat. Lu pikir kerja keras dan setia sama dengan pasti hidup gua akan terjamin. Padahal, faktanya, kerja keras tanpa mikir ke depannya sama dengan lu bakalan dapat capeknya lebih banyak ketimbang hasil yang setimpal. Coba lu pikir, kuli bangunan kerja kerasnya. Keras banget, bos. Tapi kenapa nggak semua jadi miliarder? Karena kerja keras itu cuma alat, bukan jalan. Yang bikin orang naik itu adalah apa yang dihasilkan dari kerja kerasnya. Cara dia mikir, cara dia lihat peluang, cara dia ambil keputusan. Yang paling penting apa tindakan dia dan apa yang dihasilkan dari tindakan itu. Bukan cuma seberapa capek dia. Sama halnya dengan berpikir keras. Kalau mikir sampai capek setiap hari, itu bisa jadi ukuran sukses. Harusnya orang galau udah kaya dari dulu. Lu tahu kenapa banyak orang stuck? Karena dia sibuk kerja, tanpa sadar, dia berhenti untuk mikir untuk kedepannya. Tanpa sadar, yang dipikirkan hanya sampai kapan gajian masuk. Kerja, kerja, kerja. Tapi nggak pernah nanya, gua ini lagi maju atau cuma muter? Kayak kipas angin. Kencang sih, tapi di tempat. Dan ini yang pahit. Sepahit kopi gue. Tapi sama-sama penting untuk kita minum agar bisa menikmati hidup. Kadang kita bukan miskin karena kita malas. Kadang kita miskin karena kita terlalu patuh. Patuh sama sistem. Patuh sama kebiasaan.
patuh tanpa mikir. Ada lagi yang lebih gila. Lu bilang, lu capek kerja, tapi tiap malam masih scroll sosmed 2 jam. Lu bilang nggak ada waktu, padahal waktu lu bocor di mana-mana. Oke, oke bosku. Lu bilang lu scrolling untuk mencari inspirasi. Tapi kalau mencari inspirasi abadi tanpa tindakan, itu lo bukan lagi membangun diri. Tapi yang lu bangun itu adalah museum mimpi. Jadi, masalahnya di kerjaan atau di diri lu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Bukan kamu yang kurang kerja keras, tapi kamu kerja keras tanpa arah. Bukan juga karena kamu tidak mikir. Tapi kalau lu tidak memulai untuk mengubah caramu berpikir, yang kamu capai hanyalah berlari di tempat. Sekarang gini, gua nggak bilang lo harus langsung resign besok pagi ya. Jangan mentang-mentang nonton ini, besok lo bilang ke bos, "Pak, saya menemukan jati diri." Padahal jati diri lo masih nyangkut di cicilan motor. Santai, ini bukan soal nekat, ini soal mulai sadar. Dan hal ini patut diacungi jempol. Karena yang bahaya itu bukan kerja keras, tapi kerja keras di tempat yang nggak bawa lo kemana-mana. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan simple tapi jujur kepada diri kamu sendiri. Kalau gue lanjut di sini 5 tahun lagi, hidup gue bakal beda nggak ya? Skill gue nambah? Atau cuma capek doang yang nambah? Gue memang dihargai? Atau cuma dibutuhin pas lagi ada kerjaan? Kalau jawabannya mulai bikin lo diem, nah itu bukan overthinking. Itu kesadaran yang mulai bangun. Loyal, boleh, dan kesetiaan itu bagus. Tapi kalau lo setia, sementara perusahaan lo nggak setia sama masa depan lo, ya itu bukan loyal. Itu nyumbang tenaga gratis versi premium. Itu lo ibarat pom bensin subsidi, tapi yang ngantri adalah semua yang memanfaatkan rasa nggak enak buat nolak dari kamu. Lalu gimana? Tempat ini layak lo perjuangin atau enggak? Atau jangan-jangan lo udah capek tapi masih maksa bilang, ini pasti worth it kok. Padahal dalam hati, kayaknya gue lagi ditipu pelan-pelan deh. Coba kita lurusin, tanpa drama, tanpa denial. Tempat yang layak itu yang kayak gimana? Skill dan, terutama, pendapatan lo naik, bukan cuma umur doang yang nambah. Ada peluang naik, yang jelas arahnya, bukan janji manis tiap evaluasi. Tahun depan ya, kita lihat. Iya, lihat lo makin sabar. Lo dihargai, bukan cuma dicari pas lagi butuh tenaga gratis berkedok tim solid. Kalau jawaban lo iya untuk semua itu, wah, mantap. Serius, selamat bosku. Lo itu udah dapet jackpot. Di tengah kerasnya persaingan kerja satu kota, nggak semua orang dapat posisi kayak lo. Jadi kalau lo ada di titik itu, jaga, maksimalkan, naikin level lo di situ. Jangan malah sibuk ngeluh, padahal lo lagi ada di tempat yang orang lain rebutan. Itu bukan karena hidup lo susah, itu karena lo kebanyakan bandingin hidup lo sama orang di sosmed. Nah, sekarang kita ngomong jujur. Bagaimana dengan tempat yang sebenarnya nggak layak? Bos bilang, kita ini keluarga. Tapi anehnya, begitu skill kamu naik dan makin dipercaya, kerjaan nambah terus. Yang tadinya 1 jadi 3. Yang tadinya hanya bantu jadi tanggung jawab. Kerjaan kamu udah kayak anak emas. Tapi giliran reward, wah, berasa anak tetangga numpang makan. Disuruh iya, diandelin iya, diperhatiin, ya nanti dulu. Dan pelan-pelan kamu mulai ngerasa tiap hari berangkat kerja. Tapi yang ditunggu bukan berkembang, yang ditunggu cuma jam pulang. Kalau udah mulai ngerasa kayak gitu, coba kamu tanya pelan-pelan ke diri sendiri.
Saya ini lagi berkembang atau cuma bertahan? Saya ini lagi bangun masa depan atau cuma nyambung hidup hari ke hari? Kadang ya, yang bikin kita lama di situ bukan karena tempatnya bagus, tapi karena kita udah kebiasaan, udah hafal ritmenya, udah nyaman, dan yang paling sering, bukan gak bisa keluar, tapi kamu takut mulai lagi dari awal. Padahal justru dengan tidak memulai sesuatu, masa depanmu dikunci oleh dirimu sendiri. Sekarang saya tanya, dan coba jawab jujur di dalam hati. Atau sekalian tulis di komentar. Tempat kamu sekarang masih layak kamu perjuangkan? Atau sebenarnya kamu udah tahu jawabannya, tapi masih ditahan-tahan? Kalau memang masih bagus, syukurlah. Lanjutkan. Maksimalkan. Tapi kalau enggak, ya minimal sekarang kamu sadar dulu. Nggak usah langsung lompat. Tapi jangan juga pura-pura betah. Di video berikutnya akan kita bahas pelan-pelan. Gimana caranya mulai keluar dari tempat yang nggak cocok. Bukan hanya dengan nekat saja, tapi dengan nekat yang terarah.